Young men are living low as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night and wrong. Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas kalian, baik itu belajar, membantu orang tua, beribadah, dan semua aktivitas yang kalian lakukan. Semoga tidak mengurangi semangatnya walaupun lebih sering berada di rumah saja. Baik, kembali bersama Bu Resti, tentu saja masih dalam tematik kelas 5. Kali ini kita sudah berada di tema 2, subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran 1 kali ini, tujuan yang ingin kita capai adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Kemudian, siswa dapat mengelompokkan informasi berdasarkan teks yang ada. Baik, seperti kita ketahui, kita setiap hari menghirup udara untuk bernafas. Udara yang kita hirup adalah udara yang bersih, yang mengandung banyak oksigen. Udara yang bersih adalah udara yang tidak mengandung zat penyakit atau zat beracun. Nah, ketika kita menghirup udara yang kotor atau udara yang mengandung bibit penyakit, tentu saja akan dapat menyebabkan kerusakan pada organ pernafasan kita. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mengakibatkan gangguan pada pernafasan manusia yang mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit. Apa saja? Yang pertama adalah karena bibit penyakit. Contohnya flu. Kalian sering dengar ya, kita juga sering mendapat flu. Flu diakibatkan karena virus. Kemudian juga pernah dengar flu burung. Ya, flu burung dulu pernah menjadi penyakit yang cukup fenomenal di Indonesia. Ini karena adanya virus H5N1. Kemudian juga ada namanya penyakit bronkitis. Bronkitis terjadi peradangan pada bronkeolus, juga diakibatkan oleh virus. Dan ada juga yang namanya penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis diakibatkan oleh bakteri. Bakteri yang menyerangnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ada penyakit pneumonia. Ini adalah radang paru yang diakibatkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Nah, itu dia beberapa contoh penyakit yang diakibatkan oleh bibit penyakit ya. Gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh bibit penyakit. Ternyata di samping itu juga ada karena faktor pencemaran udara. Nah, ini yang sering terjadi di sekitar kita, pencemaran udara. Contohnya apa? Contohnya adalah penyakit asma. Asma adalah peradangan pada sistem pernafasan kita. Terjadinya alergi. Kemudian ada yang namanya emfisema. Ini juga karena faktor virus yang menyerang bronkus sampai ke alveolus. Dan terakhir yang paling parah adalah adanya kanker paru-paru, yaitu berkembangnya sel kanker yang tidak terkendali. Dan faktor yang ketiga adalah faktor fisik. Biasanya ini bawaan dari lahir, bawaan seseorang dari lahir sehingga dia harus menggunakan alat bantu untuk bernafas seumur hidupnya. Baik, anak-anak ibu semua, kejadian saat ini yang kita kenal dengan pandemi corona COVID-19 ternyata juga menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, nanti ibu akan memberikan sebuah teks tentang corona agar kita semua lebih tahu apa sih sebenarnya COVID-19 itu, kemudian gejalanya seperti apa. Nah, dari teks ini nanti kalian bisa menentukan apa saja informasi yang ada pada teks ya. Kalian bisa menentukan, mengelompokkan informasi yang ada pada teks. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pertanyaan. Pertanyaan adik Simba. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya, kalian bisa menemukan. Atau kalau bahasa Inggris biasanya dikenal dengan 5W1H ya, untuk mengetahui informasi dari sebuah teks secara lengkap. Baik, Bu Resi akan lihatkan teksnya tentang COVID-19 atau virus corona. Dan nanti juga akan Ibu Resi tayangkan sebuah video agar kita semua lebih paham apa sih sebenarnya virus corona itu. Baik, yuk kita lihat teks yang berikut ini.
Penyakit corona disebabkan oleh virus corona COVID-19 yang menular melalui droplet atau percikan air liur, dihasilkan dari batuk, bersin, atau hembusan nafas. Penyakit yang pertama kali ditemui di Wuhan ini bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, pneumonia berat, bahkan kematian. Adapun ciri-ciri atau gejala penyakit ini diantaranya demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Namun belakangan bahkan tanpa gejala. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin untuk melawan virus ini. Nah, dari teks tadi, kita bisa ajukan pertanyaan adik Simba. Misalnya, apa? Apa nama virus penyebab corona? Kemudian bisa juga menggunakan pertanyaan di mana? Di manakah pertama kali ditemukannya penyakit corona? Bisa juga kita gunakan pertanyaan bagaimana? Bagaimanakah ciri-ciri atau gejala penyakit corona? Nah, dengan menggunakan pertanyaan kata tanya tersebut, kita bisa mengetahui apa saja informasi yang berada dalam teks tersebut. Jadi, pertanyaan adik Simba memudahkan kita untuk mengetahui isi teks dan mengelompokkan informasi berdasarkan teks tersebut. Baik, tadi kalian sudah bisa mengambil informasi dari sebuah teks. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu sebenarnya virus corona atau COVID-19, Bu Resti akan hadirkan sebuah video singkat. Kalian bisa simak video yang berikut ini. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku.
Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Nah, anak-anak ibu semua, ternyata bisa ya untuk mengelompokkan informasi berdasarkan dari teks yang ada. Kalian cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan adik Simba, apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana tadi, untuk mengetahui isi keseluruhan dari teks tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, tentang teks tadi, kalian jadi mengetahui apa itu Corona COVID-19, didukung lagi oleh videonya. Jadi Bu Lesti berharap semuanya sudah tahu, sudah paham berbagai penyakit, kelainan pada sistem pernafasan manusia, dan bagaimana cara mengelompokkan informasi dari sebuah teks. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah teks, kalian tidak susah lagi untuk mencari apa sih sebenarnya yang ada dalam teks ini. Gunakan cara yang tadi. Baik, demikian pesan Bu Lesti kali ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan kalau tidak ada hal-hal yang terlalu penting, jangan keluar rumah. Itu saja, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.